الداعي إلى الله الحاج الأستاذ Haji Ismail bin Sa'id mata'ala Allah bijulil hayatih. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Sani Maulana Yusuf. Mudah-mudahan memberikan sehat walafiat, umur barokah, fitri dunia wal akhirah. Tentunya ilmunya untuk kita dan untuk masyarakat. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarramah Ustazah Kartini Hussein. Mudah-mudahan ibunda panjang umur, sehat walafiat, memberikan keberkahan fitri wal dunya wal akhirah, keturunan yang menjadikan kita sholihin wa sholihat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim malam Sabtu, Majelis Taklim Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk mu'alif atau pengarang kitab Syar'ibat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Balibari. Ya Allah yang Maula bi ulumi fid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum al-ifada wal istifada wa ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hukiya Ibnul Jauzi an Abi al-Libli qala inna thalathata ikhwatin min asy-Syami kanu yaghzuna wa kanu firnasan syuja'an. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang sebuah kisah yang berkaitan tentang iman dari Ibnu Jauzi, dari Abu Ali Al-Bar. Jadi Abu Ali Al-Bar, beliau bercerita bahwasanya ada tiga orang ini ikhwah, tiga-tiganya bersaudara, minas Syami, dari negeri Syam, dan dia ini seorang pejuang yang suka berjihad di jalan Allah. Sifatnya terkenal dengan firnas. Firnas itu artinya pemberani, gagah, syuja'an, berani. Kalau bahasa kitanya gagah, berani.
ketika dia berperang, tiga orang ini, tiga saudara ini, fasarahum ar-Rum, Raja Romawi ini menangkap mereka. Mereka tertawan, mereka ketangkep. Kemudian kata Raja Rum ini, faqala al-maliku, kata raja, ini aj'alu fikum lil maliki wa uzawwijukum banati wa tadkhuluna fin nasrani. Sesungguhnya saya ini ingin menjadikan kalian ini orang Nasrani, dan aku akan nikahkan kalian dengan putri-putriku. Jadi tiga orang ketangkep, tertawan oleh Raja Roma, dan diniatkan nih, kalau dia mau masuk agama Nasrani, maka dia akan diberikan kekuasaan kerajaan. Yang kedua, dia akan dinikahkan oleh putri-putrinya dari raja tersebut. Wa qalu, mereka berkata, ya Muhammad, maksudnya apa? Dia tetap kokoh bahwasanya dia ini memegang teguh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian raja ini menyuruh kepada tiga orang ini untuk dimasukkan ke dalam penggorengan. Apa kalau bahasa kita itu? Ya, wangi, wajan. Dimasukin ke dalam wajan, fi azzaid. Di dalamnya itu ada minyak, summa ukidu tahta an-nar thalathata ayyamin. Di bawahnya ada api yang menyala, dan dinyalakan api itu selama 3 hari 3 malam. Kira-kira panas apa kagak tuh apinya? Kira-kira panas kagak minyaknya? Jadi kuali ini segede apa coba? Kalau orang itu dimasukin ke dalam kualinya muat, berarti kualinya gede banget. Dimasak, dinyalain api, di atasnya ada zait, ada minyak, selama 3 hari 3 malam, supaya apa? Mendidih itu. Ditanya yang pertama, jadi urutannya paling gede, sedang, dan kecil. Jadi kalau mati duluan, siapa duluan berarti yang mati? Yang paling tua. Kawannya masih muda. Yang tua mati duluan. Emang abang harus begitu? Abang harus apa? Ngalah sama adiknya. Memang enggak, udah ada aja bilang dah. Abang mau belakangan. Katanya adik saya mau apa? Kata abangnya begitu. Padahal kalau cerita di sini nih, abangan duluan. Mau masuk agama Nasrani atau enggak? Kalau enggak, aku ceburin kemana? Ke dalam kuali. Kata abangnya, tidak mau. Muhammad, dia tetap kokoh kepada ajaran agama Nabi Muhammad. Dicemplungin dia tuh ke dalam apa? Ke dalam wajah tersebut. Akhirnya yang pertama meninggal. Tsumma yang kedua, tsumma adnal asghar, di bawahnya, berarti adiknya yang nomor 2 nih. Disuruh lagi, apakah kamu mau meninggalkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wa yad'una ila nasrani, dan diajaklah dia untuk memeluk agama Nasrani, fa'abau, ternyata mereka juga menolak. Akhirnya yang kedua dimasukin ke dalam wajan lagi itu. Kedua dimasukin wajan lagi. Ini benar-benar. Ini baru dimasukin.
Tapi kalau masalah Dajjal, nanti itu Dajjal akan ada di akhir zaman. Dan dia bertanya siapa yang muslim, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang kafir. Kalau orang mukmin itu seperti memegang bara api. Jadi orang beriman itu nanti akhir zaman itu, seandainya dipegang tuh bara api, melepuh apa enggak? Melepuh. Kalau dilepas, imannya hilang. Nah ini seperti ini modelnya nih. Ditawarin mau masuk agama Nasrani apa enggak, dicemplungin ke wali. Yang kedua, kira-kira kalau yang kedua kan sudah niat tuh, saudaranya dicemplungin, otomatis yang kedua agak ketakutan ya. Tapi kalau selesai kan, pasti lebih ngeri lagi. Nah 3 hari 3 malam untuk minyak otomatis panasnya luar biasa. Yang kedua dicemplungin lagi. Kira-kira kita kuat ya? Kita menyerah aja dah. Jangan. Ini kan cerita tentang bagaimana anak muda mempertahankan keimanannya walaupun mati di hadapannya, walaupun minyak panas di hadapannya. Akhirnya yang kedua meninggal dunia. Pas yang ketiga nih, yang ketiga agak beruntung karena rajanya bilang, kamu mau gak seperti kakak kamu yang pertama, yang kedua? Saya ikhlas. Masa kakak saya berani, saya enggak? Saya siap mati. Ternyata ada seorang prajurit di sini ceritakan. Kata prajuritnya gini, wahai raja, yang ketiga ini gak usah digoreng, gak usah dicempurin ke dalam kuali. Biasanya nih, kata prajuritnya, biasanya yang namanya orang Arab itu kelemahannya ada di wanita. Jangankan orang Arab, orang Gaprit sama. Kalau udah ketemu sama perempuan cakep, imannya luntur apa kagak? Kalau majlis ta'im malusnya insya Allah kagak. Kagak beda. Ini ditawarin, kata prajuritnya, kalau orang Arab biasanya sama perempuan apa? Gampang nurutnya. Babinti ajmalu, istilahnya anak saya ini paling cantik di antara jagat di Syam, itu paling cantik, pokoknya anak saya. Tolong serahkan kepada saya, kata prajurit tersebut. Ternyata raja ini mengizinkan. Raja mengizinkan supaya pemuda yang ketiga ini untuk dibujuk oleh putri dari prajurit tersebut. Dibawalah nih anak remaja ini, pemuda pemberani ini dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari raja tersebut. Dan dikasih waktu sama raja, boleh kamu bawa, boleh dia tinggal bersama anak kamu, putri kamu boleh. Tapi saya kasih waktu 40 hari, wajib remaja itu, anak muda itu melepaskan ajaran agamanya, melepaskan agamanya. Ternyata nih, Masya Allah, ini wajib kita tiru nih. Wajib kita tiru. Selama 40 malam, 40 hari, apa yang dilakuin sama remaja tersebut, sama pemuda pemberani tersebut? Apa yang dilakuin kira-kira? Supaya menahan amarahnya, supaya bisa menahan nafsunya. Kira-kira penahan nafsu yang paling utama apa? Kan ada hadis, ya ma'asyarus syabab, wahai kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi kalau kalian mampu untuk menikah, menikah. Kalau mampu kawin, kawin. Tapi kalau nggak mampu disuruh ngapain? Ayo disuruh apa? Disuruh puasa. Remaja ini pagi, selama dari pagi maksudnya sampai sore ini, selama 40 hari itu puasa siangnya. Wa aqama laila, malamnya dia tahajud, sholat pokoknya habis isya sampai subuh dia tahajud aja. Dalam arti kalau tahajud kan berarti dia tidurnya, berarti dia sholat sunnah tuh untuk menjaga diri dia. Sanggup gak kita?
siang kita puasa nih supaya nggak senggol sama perempuan cantik gitu. Malamnya dia sholat. Karena memang banyak sekali cerita yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu memang godaannya yang paling utama apa? Perempuan, wanita, harta, tahta, wanita. Ini godaan laki-laki. Harta, uang, apalagi tahta, uang. Pas wanita protes. Ternyata ya seperti Nabi Yusuf ya, kan sama tuh modelnya. Nabi Yusuf juga kuat. Itu dengan izin Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah 40 hari berlalu. 40 hari berlalu. Prajuritnya nih yang janjiin dengan bisa mengganti agama pemuda itu dengan putrinya yang paling cantik. Dia bilang ke raja, wahai raja, mohon maaf, 40 hari ternyata tidak cukup. Tolong tambah lagi 40 hari lagi. Jadi berapa hari? 80. Apa yang terjadi? Ternyata perempuan ini berkata, Qondasa, sesungguhnya engkau ini selalu mensucikan Rabbak, mensucikan Tuhanmu. Betapa mulianya engkau, sehingga setiap malam, pagi, siang, sore engkau ini memuliakan Tuhanmu, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saat ini, kata perempuan itu, saya telah memeluk agama Islam dan keluar dari agama nenek moyang saya. Masya Allah. Hebatnya nih anak muda. Seharusnya kita pemuda gabrik seperti ini. Nah ini baru di WA, nama kamu siapa? Udah deg-degan. Rumah di mana? Udah salah tingkat. Udah balas udah aneh-aneh. Nah ini tinggal satu rumah sama perempuan itu godain dia. Tapi subhanallah, dia puasa siangnya, malamnya dia sholat, dia mulai mungkin dia bisa juga zikiran, malamnya dia zikiran, beribadah kepada Allah. Allah selamatkan diri dia, iman dia, diri dia. Makanya kalau kita ada godaan dari perempuan, puasa, banyakin zikir kepada Allah. Ingat, sayang, remaja, masa remaja itu sayang. Kalau dibilang soal pacaran doang, jangan bilang saya mau pacaran cuma taruh, bohong. Mana aja. Udah kayak bank kata dia, ada bank konvensional, ada bank syariah. Nah kalau konvensional itu pacaran, kalau taruh namanya syariahnya, tapi gak bisa begitu kan. Yang namanya pacaran, dosa ya dosa. Ya taruh beda. Nah karena putri yang cantik ini telah memeluk agama Islam, dia bilang, bagaimana caranya kita bisa kabur dari kampung ini? Akhirnya dia menyiapkan kendaraan. Warokiba wakana yasironi laila. Kemudian dia mengendarai, ya mungkin kalau zaman dulu kuda ya, yang paling cepat kan zaman dulu kuda. Yasironi laila, malamnya dia apa? Dia berangkat. Malamnya dia jalan, paginya dia istirahat. Ini model ceritanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub alaihissalam dikejar oleh saudara yang bernama Is, itu Nabi Yakub larinya, jalannya, kaburnya itu malam hari. Siangnya dia istirahat. Makanya Nabi Yakub dapat gelar Israil, orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Orang yang keturunan, Nabi yang keturunan dari Nabi Yakub itu disebut dengan apa? Nabi Bani Israil. Jadi Israil itu lakop atau julukan kepada Nabi Yakub alaihissalam.
Nah pemuda ini sama pemuda tadi nih, yang cantik itu tuh, yang telah masuk agama Islam, dia kabur malam hari, siangnya diistirahat. Ternyata tatkala dia dalam perjalanan malam hari ini, istami'a wa qahaidin fa'idha bi akhwaihi wa ma'ahuma malaikah rasulan ilaihi fasallama alaihima. Ternyata tatkala dia jalan di malam hari itu, dia mendengar ada suara saudaranya, dua saudaranya yang telah meninggal, yang meninggal dunia. Yang apa tadi meninggal karena apa? Digoreng, mempertahankan agama Islam. Dia ketemu, ternyata dua saudaranya ini bersama siapa? Malaikat, bersama para malaikat. Dan para malaikat ini memberikan salam kepada kedua pemuda-pemudi ini nih. Ternyata dia tanya, kalau bahasa gampangnya, Abang, bagaimana kabar Abang sekarang? Saya berada di sisi Allah yang paling tinggi. Bagaimana perasaan Abang tatkala raja itu melemparkan Abang ke dalam kuali? Rasanya seketika itu sakit memang, tapi setelah itu udah gak ada lagi rasa sakit. Langsung kita tempatkan di surga Firdaus. Masya Allah. Jadi memang sakitnya seketika itu juga. Biasanya kalau orang mati syahid seperti itu, matinya tuh nggak lama, sebentar. Beda orang yang sedang berbuat durhaka, sakaratul mautnya pasti sakit. Bahkan ada yang bilang seperti apa? Orang mengkuliti kambing hidup-hidup. Bahkan ada yang bilang juga seperti ditusuk pedang pada lubang yang sama 300 kali tusukan. Itu orang sakaratul maut, bagian banyak dosanya. Tapi orang yang mati dalam keadaan syahid seperti ini, itu seperti apa? Kalau kau sempat dicubit tulang, langsung meninggal dunia. Makanya kita gak heran, istrinya Firaun siapa namanya? Asia, Sayyidatina Asia. Itu sering dibaca di Maulid. Hadro Lailata Maulidi Asia wa Maryam. Datang pada malam kelahirannya kan Asia dan Maryam. Dan Asia ini juga sama. Itu meninggal dalam keadaan syahidah, dalam arti itu di saat dalam arti diikat, kemudian ditombak. Tapi tak kalah ditombak, kerunya udah nggak ada duluan. Jadi meninggal nggak ada rasa sakit. Manusia itu sakit karena ada ruhnya. Buktinya kalau orang mati dicubit, teriak apa kagak? Lah kagak. Kalau dia teriak, kagak ada orang takziah. Namanya masih hidup. Yang membuat sakit itu karena ada ruhnya. Kemudian dua saudara bilang, kami ini utusan Allah, ingin menyaksikan pernikahan kamu berdua. Jadi kakaknya datang bersama malaikat ini ingin menyaksikan apa? Pernikahan mereka berdua. Jadi sungguh beruntung orang yang mempertahankan agamanya, mempertahankan imannya. Ini harus seperti itu kita pemuda. Jangan lemah. Kalau sekarang mungkin bukan harta, namanya duit, fulus. Hati-hati lah kalau mau fulus dah. Iya, orang kalau udah fulus bisa mampus sudah. Mampus imannya, mampus semuanya udah. Wa kharaja ila bilad Syam, akhirnya dia keluar dari negeri Syam. Semoga Allah tetapkan iman kita, Islam kita, dan Allah jauhkan kita wahamana minal kufri wa nifaq. Allah jauhkan kita dari kufur dan kemunafikan. Tanbihat, peringatan-peringatan. Ahaduha anna natil takabah mukaffiran yahbutu jami'a amalihi.
yahbitu jami'u amalihi wa yajibu alaihi qawlul wajib minha. Barang siapa yang telah melakukan dosa kufur, maka sesungguhnya amal-amalnya itu terputus. Wa yajibu alaihi, maka wajib bagi orang yang murtad itu qada'ul wajib minha, wajib mengqada setiap amalan-amalan wajib yang dia tinggalkan selama dia menjadi murtad. Dia nggak sholat selama 2 tahun, murtadnya misalnya 2 tahun, maka dia wajib mengqada sholatnya selama 2 tahun. Misalnya dia puasanya 2 bulan, berarti kan Ramadan, kalau 2 tahun kan berarti 2 bulan Ramadan, maka wajib diganti 2 bulan Ramadan. Makanya harus hati-hati, jaga iman kita, jangan sampai lepas. Apalagi zaman sekarang udah ada yang bilang akhir zaman. Yang namanya akhir zaman pasti banyak fitnah, dan kita perlu hati-hati dan jangan suka ikut-ikutan. Kalau kagak ngerti, lebih baik diam, udah cukup. Lebih baik diam agar kita selamat. Wayan qasihun nikah, bahkan nikahnya pun jadi rusak. Misal suami istri, suaminya misalnya murtad, maka ketika itu juga rusak pernikahannya. Bisa karena dulu langsung cerai, udah langsung rusak. Jadi harus hati-hati. Wasani yang kedua, annahu yajibu 'ala al-imami aw naibihi istitadatuhu fawran. Bagi seorang pemimpin ataupun wakilnya meminta kepada orang yang murtad itu segera bertobat, fawran, segera untuk bertobat. Tapi kalau bahasa di Indonesia ini agak sulit, karena terbentuk dengan hak asasi manusia. Karena kalau orang yang sudah murtad itu wajib bagi pemimpin bilang, kamu harus tobat, kamu harus kembali kepada ajaran agama Islam. Contohnya pada masa siapa? Pada masa khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, itu kan ada 3 program yang sangat terkenal. Salah satunya adalah memerangi orang-orang yang murtad. Karena kalau Rasul wafat, itu banyak orang-orang yang murtad. Nah, diperangin. Peranginnya bagaimana? Disuruh tobat dulu. Kalau mereka tidak tobat, ini ada hukumannya nih. Wa illa fayuqtalu bidorbi unuqihi, dengan dipenggal kepalanya. La yudfanu fi maqbaratil muslimin, dan tidak boleh dikuburin di tempat makomnya orang Islam. Kalau sekarang kan orang yang kena COVID-19 itu nggak boleh dikuburin di tempat umum yang biasa, karena khawatir apa? Penularannya. Nah, orang yang murtad itu tidak boleh dikuburkan di tempat pemakaman muslim. Biasanya kalau TPU itu, tahu kan, tempat pemakaman umum itu biasanya memang ada apa? Batas-batasnya. Sebelah A misalnya bagian muslim, B atau muslim, nggak ada nih A muslim ini munafik, ini kafir, nggak ada. Karena orang munafik nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad aja kecuali dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ini jangan disolatin Rasul. Karena apa? Orang munafik. Makanya sahabat itu paling takut dibilang apa? Munafik. Kalau zaman sekarang juga sama. Kelihatannya Islam, aku membela ya kafir. Oh, apa dia munafik atau enggak? Yang penting diri kita selamat, itu aja udah.
Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Yang ketiga, peringatannya apa? Yustaratu fi sihhati taubatihi an-nutqu bi syahadataini. Fala yahsulu islamuhu ka kafir asli illa bidzalik. Syaratnya supaya taubatnya diterima orang yang murtad adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang murtad, orang telah kafir nih. Kalau dia ingin masuk agama Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana orang kafir asli. Orang kafir asli mau memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang murtad juga sama. Bedanya kalau orang kafir non muslim masuk agama Islam, maka seluruh dosa dia, kejelekannya dia itu hilang bersih seperti bayi baru lahir. Kalau orang Islam murtad masuk Islam lagi, maka dosa-dosa dia selama dia murtad itu terhitung. Kewajibannya dia wajib dilunasi. Berarti seperti dia punya utang. Yang paling repot udah Islam, murtad, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi. Ini namanya meremehkan agama. Mungkin kita pernah dengar, yang sering melihat YouTube itu pasti pernah lihat bahwasanya ada orang itu mencoba-coba agama Islam, orang-orang dia pindah ke Kristen, Kristen, Nasrani, pindah ke Yahudi, pindah lagi ke Konghucu, Buddha, Hindu, juga semuanya. Karena dia pengen merasa apa? Jadi kenyamanan. Padahal tidak ada agama yang benar kecuali siapa? Kecuali agama Islam. Jadi syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib dan disunahkan kullu murtadin al-istighfar. Dan disunahkan bagi orang murtad itu banyak-banyak istighfar karena dosanya terlalu banyak. Alhamdulillah, bab iman telah selesai. Kita akan memasuki bab yang kedua, babul ilmi, bab tentang ilmu pengetahuan. Ini penting. Karena Islam ini dijajah bukan lagi pakai senjata, tapi pakai pembodohan. Hati-hati. Kita orang Islam harus berilmu. Jangan kalah sama orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya setelah iman biasanya ilmu. Kenapa? Karena orang beriman itu harus berilmu. Dan orang berilmu harus beriman. Kalau Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Sekarang ini, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 2 orang. Sebenarnya 1 orang yang memiliki 2 sifat, 2 kriteria. Yang pertama, orang itu beriman. Yang kedua, berilmu. Kalau seandainya dia beriman saja, dia tidak berilmu, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Begitu pun ada orang berilmu tetapi tidak beriman, tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Di mana? Mungkin nanti di surganya. Maka dari itu di sini sangat ditekankan kepada kita yang namanya orang beriman itu harus berilmu supaya kita enggak rugi di dunia dan di akhirat. Dan jangan bilang Islam itu enggak bisa apa-apa, bisalah. Karena hampir semua penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan itu banyak dari Islam. Penemu angka 0 siapa? Hah?
ilmu bedah, Az-Zahrawi, itu orang Islam. Bahkan pesawat terbang, Ibnu Firnas. Ya tapi sayangnya kita ini diajarkan dari SD mungkin, SMP, SMA. Itu pasti yang kita kenal orang-orang apa? Orang-orang non-muslim semua, ilmu-ilmuwan. Jarang sekali kita ini ingin mempelajari tentang sejarah-sejarah orang Islam. Padahal banyak sekali orang-orang Islam yang berilmu dan beriman. Jadi kalau kita mau mengangkat derajatnya Allah, kita beriman dan kita berilmu. Udah nggak ada kata lain dah. Harus beriman, harus berilmu. Karena kenapa? Contoh gini aja paling gampang. Ada orang itu pintar buat kue, pintar ya. Rasanya enak. Dia pintarnya ahli di bidang kue. Kira-kira dia jadi orang kaya apa enggak? Jadi orang kaya. Karena kenapa? Dia ahli di bidangnya, pintar di bidangnya. Sekarang kan paling gampang. Tinggal kita upload ke YouTube aja, tinggal dilihat sama orang. Karena memang butuh ilmu itu. Nah, tetapi ilmu tidak cukup bisa menyelamatkan kita sampai akhirat. Karena kenapa? Yang paling utamanya adalah iman tersebut. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Kira-kira sama ke orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Beda. Di dunia aja orang yang berilmu pasti dihormatin. Kalau orang bodoh kira-kira dihormatin apa enggak? Enggak dihormatin, dilirik juga kagak. Kalau orang berilmu duduknya paling depan. Kalau orang bodoh bisa juga depannya. Tapi umumnya kalau orang berilmu pasti gimana? Biasanya di depan. Biasanya. Tapi ada juga yang mau di belakang, kagak mau di depan. Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walau ke negeri apa? Sin itu apa? Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau negeri Cina. Wallahu alam ya. Di zaman Nabi aja dulu kita ilmu ke negeri Cina. Sekarang semua orang pada paling Cina semuanya. Ya karena memang semuanya dari sana. Kalau nggak percaya, ente nanti kalau pergi haji di baju tulisannya bahasa Arab durus misalnya. Pas kita lihat badannya pada Cina, luar biasa. Hampir semuanya Cina yang menguasai ini. Ekonomi Cina. Kita belajar ke sana belajar, tapi bukan tentang akhirat, tapi tentang apa? Tentang dunia. Belajar. Ya karena mungkin pada zaman dahulu itu ekonomi kemudian peradaban mungkin sudah berkembang di Cina. Karena dinasti-dinasti itu kan SM atau SM sebelum Masehi. Berarti sudah berkembang sebelum datangnya agama Islam. Fa inna talabal ilmi fariidhatun. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Di Indonesia ini mulai ada program belajar sampai SMA itu kan baru beberapa tahun ini aja. Kalau dulu SD itu udah pada bilang, apalagi orang tua kita
Namanya bukan SD, apa namanya? SR, sekolah rakyat. Dan sekarang juga biaya sekolah itu ditanggung sama pemerintah. Padahal perintahnya udah zaman dahulu. Kalau di luar negeri beda. Kalau di Yaman gratis, di Mesir gratis bagi yang beasiswa. Makanya belajar. Walaupun kita nggak beasiswa, tapi kita punya keinginan, ayolah kita belajar. Karena yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau kita nggak belajar hukumnya berdosa. Terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib dipelajari. Jadi nggak semuanya wajib. Karena kewajiban itu terbagi jadi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain itu apa? 3 ilmu tadi. Fikih, tauhid atau tauhid, fikih, tasawuf. Yang lainnya fardu kifayah. Kewajiban yang dapat diwakilkan oleh seseorang. Tapi orang Islam harus bisa. Contoh, dokter misalnya. Kalau seandainya yang dikuasai ilmu dokter ini oleh orang Nasrani, orang Yahudi, dia khawatirkan kita bisa dibohongin. Contohnya masalah vaksin misalnya. Yang Islam nggak tahu, udah halal-halal aja. Nah sekarang kan alhamdulillah ada MUI yang sudah menghalalkan vaksin itu. Makanya dicontohkan oleh Presiden kita yang pertama, dan alhamdulillah sudah kedua vaksinnya. Yang mudah-mudahan semuanya sukses, sehat semuanya, nggak ada masalah. Itu paling penting. Karena kenapa? Orang Islam wajib menguasai, di antara kita wajib pada menguasai. Dokter harus ada, pilot harus ada, bahkan astronot harus ada. Tukang beca ada, kuli ada, harus ada semuanya. Tukang ikan, tukang ayam aja, cari yang mana? Yang muslim. Lah kalau seandainya muslim dia nyembelihnya agak halal, jadi apa coba? Jadi bangkai. Jadi haram. Makanya di sini diwajibkan thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib. Tidak ini kalah sama orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu mau pesantren aja, mau belajar sama kiai sama habaib, itu naik sepeda ontel. Yang kalau di Inggris itu lampunya nyala, berangkatnya malam-malam, ada sawah lagi. Lah kita pengaji di samping rumah, suara keluar, saja datang juga. Sekarang udah pakai sepeda ontel, tinggal ngegas aja udah nyampe. Betul Ustaz? Udah nikmat banget. Tapi girohnya kita ini kurang. Makanya thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, membentangkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Ridho bima yatlubu, menjadi ridho bagi apa yang dia tuntut. Jadi pengertian hadis ini, malaikat membentangkan sayapnya, itu maksudnya adalah malaikat pertama mengampunkan, meminta ampun kepada Allah supaya orang yang ngaji, yang menuntut ilmu itu diampuni dosanya. Kayak kita yang hadir majelis taklim, ini malaikat lagi mohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita habis. Senang gak dosa-dosa kita habis? Senang pulang atau senang habis dosanya? Senang habis dia. Dosanya. Yang kedua, doa yang kita panjatkan di majelis taklim, di majelis ilmu, itu akan diaminkan oleh malaikat. Itu luar biasa, nikmatnya luar biasa.
Hadis selanjutnya, wa dailangin Abi Abbas an Ibni Abbasin talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathati ashhurin. Luar biasa. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada sholat malam 1 malam subuh. Sampai kuat di sini sholat dari isya sampai subuh. Kita ngaji dari jam 9, kita ngaji jam 9 sampai jam 10. Itu lebih utama daripada sholat habis isya sampai subuh. Kita ngaji sejam doang, itu pahalanya lebih utama, bukan sederajat. Khairun, lebih baik. Padahal ngajinya bercanda. Padahal ngajinya ngobrol. Padahal ngajinya kagak mencatat. Itu tetap dihitung lebih baik. Apalagi dia mencatat. Setiap catatan seorang santri, seorang penuntut ilmu, tintanya itu akan menjadi timbangan pemberat nanti pada hari kiamat. Kalau orang mati syahid, itu penimbangnya adalah darahnya. Kalau penuntut ilmu, penanya. Nih, pena nih. Nih. Kalau ada pena, pulpen. Ada yang mau pulpen? Ada yang mau buku? Udah berhenti kita ngaji. Besok-besok ngaji itu bawa pulpen, bawa buku, mencatat. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibali wahiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Maksudnya apa? Ilmu itu supaya hilang dicatat. Imam Syafi'i aja orang miskin, enggak punya kertas, mencatat ilmunya di mana? Ada yang bilang di tangan, ada yang bilang di mana? Tahu? Tulang otak. Itu diukir. Lebih ribet apa enggak? Lebih ribet. Lah kita pulpen 2000 udah ngacir aja tulisnya. Gimana luar biasa. Catat, 1 hadis catat. 1 hadis ya, catat. Kalau nggak bisa catat pakai bahasa Arab, catat pakai bahasa Indonesia. Yang penting tahu tuh maksudnya. Mengaji menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada sholat semalaman suntuk. Dan orang yang menuntut ilmu siang hari ini 1 jam. Tadi 1 jam. Kalau sekarang tolabul ilmi yauman 1 hari penuh. Berarti dari pagi sampai sore. Khairun min siyami thalathati ashhurin. Lebih baik daripada puasa 3 bulan berturut-turut. Luar biasa dan pahala orang ngaji. Luar biasa kita ngaji 1 jam 1 hari. Ternyata pahalanya besarnya luar biasa. Dan hadis yang terakhir, man talabal ilma kana kafaratul lima madha. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya itu adalah penghapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi selama kita hidup dosa kita banyak, dengan kita menuntut ilmu maka dosa-dosa kita habis. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita dari awal sampai akhir ini lillahi ta'ala, niat dalam hati lillahi ta'ala untuk menguatkan agama kita, untuk menguatkan iman Islam kita, sehingga betul-betul murni karena Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hamba Allah yang akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan? Apa pahalanya?
bagi orang yang menurutimu 1 jam. Makanya sholat dari Isya sampai subuh. Sama atau lebih baik? Lebih baik. Ya, dapat hadiah. Ini mau bulan aja nggak dapet ini begini sekarang, begini nih. Bagian ini pertanyaannya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu memerintahkan seorang muslim untuk menuntut ilmu ke negeri Cina. Tunjuk angkat dulu. Kalau besok buat pertanyaan, besok yang diam dapat hadiah 50.000. Ada dari Ustaz Maulana Yusuf. Nah, itu tanggal 15 transferan gitu. Masya Allah. Insya Allah. Pada saat kita ini mudah-mudahan ilmu kita pelajari bermanfaat dunia akhirat, dan yang paling utamanya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi was-dzunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul Fatimah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul Fatimah ya Allah ya
Allah. Allahumma hdina min ihdik واهدنا علينا من فضلك وانصر علينا برحمتك وانزل علينا من بركتك وبسند بشعافك وعافيتك واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.